Nah, oke, di kala 2 kita ngapain? PD kedua. Ya, pemeriksaan dalam yang kedua. Nah, sebelum pemeriksaan dalam kan kita vulva hygiene lagi ya. Oke, jelaskan bla 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 bla, PD selesai. Sebutkan tanda-tanda kala 2. Nih, poin 14 di tandai. Nanti kalau saya tanya apa tanda-tanda kala 2? Ya. Nyeri, keringat lidahnya, nyeri, semakin sering, vulva membuka, Oke, jadi ibu terasa semakin nyeri, kemudian keringat banyak, ingin BAB, ini semakin sering. Observasi TTP dan lain-lain, kemudian langsung biasanya ini langsung saya suruh PD. Yuk langsung tanda-tanda masuk kala 2 apa? Jelaskan, yuk PD kedua. Saya langsung gitu ya. Jadi nggak perlu vulva hygiene. Oke, kalau langsung PD kedua ya langsung pakai handscoon. Nah, tadi kan handscoonnya di sini ada berapa? 3. Jadi ambil 1. Ini sama diulangin kayak tadi, ya. Kita dekatkan. Oh, nanti bener geseran ya. Ya, kita dekatkan. Kemudian ini kita buka, atau nanti bisa dibuka di belakang juga boleh. Ada yang belum pernah pegang korentang? Sudah ya, bisa ya. Oke, ambil 1. Nah, nanti asisten dibutuhkan ketika kalian sudah PD. Ini harusnya jilbab, nggak boleh kanan kiri ya. Nah, kan tadi udah ibu buka. Kalau nanti ternyata kalian lupa buka, jangan bingung, jangan udah sibuk minta asisten bukain. Oh, ini tangannya kan bersih. Oke, langsung buka. Ya, pegang, ambil 5. Langsung dipegang genggam Bu. Yes. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup. Jauhin. Kalau di PD yang kedua, tangan kiri di belakang penolong, di belakang perawat. Mana dulu tadi? Mayora jauh. Fokus ya. Ntar kalau saya tiba-tiba evaluasi saya tunjuk sulung-sulung ngomongin, siap-siap. Mayora jauh, minora dekat, mayora dekat, minora terjauh, minora terdekat, kemudian vulva hingga baru tangannya deketin, atau boleh geser dulu bentuknya, pegang fundus lagi ya. Bu, diperiksa lagi ya Bu yang kedua, sama kayak tadi ya, masuk. Nah, pada pemeriksaan dalam yang kedua didapatkan posio tidak teraba, pembukaan lengkap, kepala berada di hot 4 sejajar dengan hot 1, 2, 3, 4 melalui os koksidis. Kemudian apalagi? Petuban masih utuh ya. Nah, apakah tangan boleh dikeluarkan dari vagina? Enggak. Nah, di sini peran si asisten datang. Oke. Ini tangan nggak boleh keluar ya. Nanti asisten datang langsung memakaikan APD. Ya. Memakaikan APD. Apa yang dipakai? Celemek, sepatu boot, kacamata. Oke, saya udah pakai kacamata. Kemudian topik. Kenapa kita harus pakai celemek? Kenapa harus pakai sepatu boot? Biar nggak kecepatan darah. Oke, ya. Untuk APD melindungi diri, kita nggak tahu pasien punya riwayat sakit apa. Apalagi terlebih dengan ibu yang udah datang karena keempat, itu akan lebih cepat beranaknya, ya, partusnya. Oke, partus namanya. Jadi pembukaan sakitnya akan lebih cepat. Contoh datang, Bu, kemarin habis periksa masih pembukaan 6, kapan diperiksa udah lengkap. Belum tahu, belum periksa lab, belum tahu riwayat kesehatannya, ya kan? Makanya kita harus prepare pakai APD. Ya, minta tolong asisten untuk memakaikan APD di tangan saudara. Celemek nggak pakai ini, Pak?
biasanya mahasiswa lupa langsung minta pakai handscoon. Nah, nanti temennya ngambil handscoonnya tekniknya kayak saya tadi. Kemudian pakai sepatu boot ya, sepatunya di situ. Oke, bisa pakai ya, ceritanya ibu pakai sepatu boot. Jadi nanti sepatu ya di sini, siapa yang nggak usah. Yuk handscoon. Iki handscoon yang di sini kamu buka kayak tadi. Tangan kanan lah ya bisa. Biasanya lulus pakai tangan apa? Oh ya wes. Nah ngambilnya. Ya ayo. Nah baru jadi asisten dia ada grogi. Pegang kamu aja itu nggak tutupnya. Nah, saya lupa ngajarin. Jadi nggak langsung lewer-lewer, ya Bu. Kayak mana saya pakainya? Langsung pakai ini. Jadi nanti si asisten, ini ceritanya tangannya kayak ini nggak pakai handscoon ya. Oke, karena dia dominannya kiri. Terserah tangan kalian dominannya yang mana. Usahakan yang tidak dominan yang membuka bab. Oke, ini udah ambil korentang. Tutup. Langsung pegang. Ya. Oke, ulangin. Pakaiin saya handscoon, pakaiin temennya handscoon yang lagi utek, yang lagi praktik. Ini, ya. Oke, ya udah satu lagi. Gak ada baju yang agak bagusan. Ini ngebornya sama siapa? Bu Rima apa Pak Yoga? Kemarin Pak Yoga. Terus ini, yes semuanya. Dapetin ke sini. Nah, ini aja. No, ininya aja. Sini. Oke, dekatkan alat begini. Langsung si asisten bukain alatnya. Ini ya. Ini bentoknya. Oke, tangan saya kan di dalam. Apa tuh? Ngapain? Tadi kan hasil PT-nya, ketubannya positif kan? Ya. Oke, ketuban positif. Ini tangan sudah steril. Sebelum ambil setengah kohor, ini namanya setengah kohor, minta asisten untuk memasangkan pispot. Iya nggak? Dibaca. Mbak, pispot pasangin ya Mbak, tolong. Ibu, bokongnya diangkat ya Bu. Ini kan udah pakai handscoon. Jadi nanti jangan megang-megang pantom, nanti yang ngangkatin biar si asisten. Yuk, masukin aja di belakang. Kalau orang nggak mungkin ya, kita buat angkat tangan satu. Oke, sudah. Ambil setengah kohor. Baca. Setengah kohor gunanya untuk memecahkan air ketuban. Ingat, ini ada tajam, ada tumpul. Ya, tangan di dalam begini. Tangan di dalam begini, diam-diam baik yang di sini padahal nggak kelihatan, jangan lihat bokong saya ya. Tangan di belakang, tangan di dalam begini. Ini yang tajam kita tempelkan ke tangan. Jangan pula ditusukin, ini tajam. Tempelin aja atau batang sini, arahkan masuk ke dalam vagina, arahkan, ya, jepit, tahan, pakai jari telunjuk dan jari tengah, putar dari luar, ya. Nanti kalau di dalam putar begini, kemudian kita pegang, kita goreskan. Ingat, ini hanya menggoreskan si balon tadi, dipecahin airnya biar pada keluar. Jadi jangan dalam-dalam, kena pala bayi, kena pala janin, oke? Setelah digoreskan sebentar, itu kalian nusukin tek gitu aja langsung muncrat, ya. Kemudian jangan langsung ditarik, diputar lagi, baru tarik pakai tangan kiri. Oke, siapkan cairan detetek. Ini ceritanya baskom, taruh sini Mbak. Jadi ini di sini ya, tangan di dalam. Ambil setengah kohor gunanya untuk memecahkan di bawah. Gunanya untuk memecahkan tali pusat. Memecahkan air ketuban. Oke. Langsung disebutkan, jangan setengah kohor untuk memecahkan air ketuban. Masuk. Enggak gitu. Ya. Setengah kohor. Bagian tajam menyusuri tangan perawat, kemudian tahan, ya. Tangan kiri memutar, selanjutnya menggoreskan ke
amnion. Amnion itu selaput ketuban. Goreskan, kemudian putar kembali dan tarik. Set. Jatuhin ke bawah. Gitu ya. Kalau ember lebih enak jatuhinnya, ini karena baskom jauh sekali. Oke, setelah itu ngapain lagi? Tangan di dalam. Ya, kan udah keluar, kita lebarkan selaput amnionnya, dilebarin, kan tadi balon biar bisa keluar, kita lebarin, udah dibolongin, dilebarin ya, kita lebarkan. Kemudian apa yang dilihat pada air ketuban? Warna dan bau ketuban. Oke, aduh kok baik. Warna dan air ketuban. Warna dan air ketuban. Warna normalnya nanti besok akan saya evaluasi begitu. Siapa yang dilihat dari air ketuban gitu. Jadi harus tahu ngelihatnya di mana PPT. Di situ nggak ada. Oke, warna air ketuban putih keruh, baunya amis. Putih keruh, bau amis. Jumlah normalnya 500 sampai 600 cc atau 1000. Ayo dilihat PPT-nya. Setelah selesai minta asisten untuk mengambil pispot, Mbak. Pispotnya Mbak sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah apa tuh? Gunting epis ya. Oke, gunting episiotomi. Episiotomi adalah kita menggunting jalan lahir atau menambahkan jalan lahir. Bu, epis harus dilakukan terus ke semua kasus atau ke semua pasien? Tidak. Kalau memang ibu punya riwayat melahirkan yang pertama tidak dengan episiotomi, alias vaginanya elastis, atau mungkin ibunya rajin yoga, rajin senam hamil, berarti nanti vaginanya atau otot-otot di bagian dinding vagina akan lebih elastis dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak pernah melakukan senam hamil, atau mungkin ibu primi gitu ya, ibu yang baru hamil anak pertama kemudian tegang ya. Indikasi kita melakukan episiotomi adalah ibu tenaganya tidak maksimal, udah capek duluan, ngerasain sakit, lemes. Biasanya ada ibu kayak gitu, apalagi anak pertama ya, banyak dramanya. Kemudian ini Bu, emang kelihatan ya Bu labia itu elastis sama enggak? Iya ya, akan terlihat. Jadi ketika memang vaginanya tegang, kemudian ibu tidak ada atau tenaganya menurun gitu ya, kita langsung lakukan episiotomi. Oke, kita ambil pakai kapas lidi woton, kita potong, gunting bagian mau bisa medial, bisa lateral atau mediolateral. Jadi gunting ke sini atau ke arah anus. Nih, saya gunting di medial ya. Ini buang. Kemudian ambil gunting. Ini melindungi kepala janin. Ingat ya, kita udah pecahin si balon tadi, berarti ini udah kepala. Oke, ini jari masuk untuk menggunting vagina. Ya, boleh. Nah, gunanya ada si tumpul ini karena apa? Tumpulnya di bagian dalam supaya tidak mengenai kulit. Oke, jadi begini baru kita gunting sekali ya. Gunting. Oke, begini. Kemudian kita pasang duk ya. Kamu berdiri aja, Mbak. Oke, nanti si asisten itu dipakai lagi setelah bayinya keluar. Dia nyuntikin oksitosin. Nah, duk ini kita buat segitiga, kan ini steril ya, jadi jangan sampai lebar-lebar kena bed. Nah, asisten nanti bantu angkatin bokong bayinya. Bokong bayi. Oke. Orang geserkan duk. Ibunya pasif bener, bokongnya diangkat Bu. Ini siapa? Iya, saya lupa ada pasien. Yuk, bokongnya diangkat ya Bu. Oke. Udah, kita di dalam ya. Ini diem-diem baik nggak ngerti. Laper Sophia, laper. Kaget. Oke, udah. Pasang duk. Setelah itu ngapain? Membimbing ibu untuk mengeluarkan bayi. Setelah memasang duk, kita pimpin ibu bersalin. 7 mekanisme persalinan apa? Tanda-tanda akan melakukan persalinan adalah kepala bayi sudah crowning. Tulis, ada nggak nih Mono? Crowning adalah, nih kalian bayangin ya, ini labia, di sininya ada rambut bayi hitam-hitam gitu kelihatan di vagina ibunya, itu namanya udah crowning.
Ya, ini vagina, rambut dedeknya udah kelihatan, itu crowning. Kepala bayi sudah menutupi jalan lahir, crowning itu. Oke, pasien, kamu fungsinya dorong bayi sampai keluar. Oke, 7 mekanisme persalinan apa aja? Menolong persalin tangan, tangan kiri di atas pubis, menekan pubis gunanya supaya nggak terjadi robekan klitoris. Oke, robekan klitoris ini di bawah sini boleh. 7 mekanisme persalinan dulu. Engage, descent, fleksi, internal rotasi, ekspresi, eksternal rotasi, ekspulsi. Oke, yang terjadi di dalam engage, descent, fleksi, internal rotasi ada di dalam rongga. Bu, ngeden ya Bu, pelan-pelan, dorong beneran biar keluar kalahnya. Terus, oke, terjadi di dalam sudah terjadi proses engage, descent, fleksi, dan internal rotasi. Dorong bayinya nggak keluar, kamu dorongnya halus bener Pak. Oke, keluar nih pala ya. Oke, ini nggak langsung didiemin begini loh, tadi begini ya. Keluar nih bayi, pegang, kan tadi gini kita pegang, tahan, ambil kasa. Oh lupa, di sini harusnya ada kasa steril 3 ya. Kasa steril 3 Mbak. Coba dibuka ini. Hidungannya kasa steril, ini ceritanya kasa ya. Oke, kita elap mata, hidung, mulut, buang. Oke, dia nanti akan muter sendiri, namanya putaran paksi luar atau eksternal rotasi. Ya kan udah lihat ya videonya, bayinya tiba-tiba bisa miring begini ya. Dorong lah. Oke, buat miring. Oke, dorong ya. Tangan posisi biparietal. Oke, yuk terus dorong. Iya. Tadi kan putaran paksi luar ya. Kemudian ini proses apa? Melahirkan bahu atas, melahirkan dorong. Ini saya tarik loh bayi. Melahirkan melahirkan bahu bawah, kemudian ekspulsi. Ekspulsi itu apa? Ekspulsi adalah pengeluaran janin secara keseluruhan. Besok utek jangan pakai bayi ini. Pakai yang bahan begini ya. Oke, ini nempel ya. Tadi ini kan keluarnya begini. Ya, berdiri. Nih, bayi yang kita lihat di video, nanti si asistennya itu dorong bayinya begini, ya, sampai keluar kepala. Kita kan tangannya nahan sini, yang ini di bawah, ya, apa ini di bawah, ya, didorong. Oh, dorong Mbak. Dorong terus sampai keluar. Oke, langsung tangkap, ambil kasa, lapin mulut, hidung, mata, hidung dan mulut, buang. Dia muter sendiri ya. Nah, dia muter, baru dorong lagi. Ini karena dia bahannya lunak, bukan begini, jadi harus kuat. Oke, begini. Nah, waktu bayinya keluar jangan pegang pala terus, harus secara otomatis pindah. Jangan pula dua-duanya pindah. Oke, yang kanan harus tetap stay di sini. Terus mengeluarkan bahu atas, mengeluarkan bahu bawah, dan ekspulsi. Mengeluarkan bayi secara keseluruhan. Langsung taruh di perut ibu. Oke, ini tali pusatnya ya. Nah, dia tuh nempel di sini. Jangan langsung diginiin. Namanya IMD bukan. Ya, IMD nanti begitu setelah kita potong tali pusatnya. Jadi langsung di sini di perut ibu. Beda dengan sesar, ya. Kalau sesar dia dibelek sininya, diambil, taruh, potong-potong, sudah bedong, baru dikasihnya ke ibunya. Ya. Ini apa yang dilihat pertama kali pada janin, pada bayi? Kalau janin di dalam perut, bayi udah di luar. Apgar score kemarin ya yang terakhir. Langsung kita lihat Apgar skornya. Oke, bayinya Apgar skornya normal di menit pertama. Kalau sampai hatam 5 yang kita nilai apa aja di Apgar skor, oke itu. Bayi menangis kuat, bla 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 bla. Ini kan nempel ya. Harusnya nempel. Oke. Baru ini kita ambil klem.
ada yang kelupaan ini nelaton kateter. Jadi nanti setelah ini kita pakai, atau mungkin Mbak biasanya ada kasus-kasus udah bayinya udah keluar dia rasa pengen pipis pasiennya, kan nggak mungkin tuh kita mau ngeluarin ini pasiennya suruh pipis di sini ya. Bu, nanti saya bantu pipis pakai ini, tapi bawahnya kita kasih pispol ya. Setelah keluar kan lega, Bu kebelet pipis enggak, boleh ditanya ya. Kalau memang enggak, biasanya di epis pun nggak kerasa, keluar bayinya cuma kayak kempes aja perutnya, aduh udah lega, udah relax, dia nggak kerasa apa-apa. Nanti setelah udah di acting, dijahit, baru kerasa perih ya. Nah ini klemnya, ambil klem pertama itu 3-5 cm dari pusat bayi. Oke, kira-kira di sini ini nempel gini ya, nanti kita gunting. Oke, klem ujungnya, jadi nanti kalau pantomnya yang bahannya begini kan susah diklem tebel. Nah triksnya adalah klemnya pakai yang ujungnya, jangan di tengah-tengah gini. Mahasiswa biasanya gini, susah dikunci. Oke, ujungnya klem. Oke, Bu, ini langsung dilepas? Enggak, pegang yang ini, pegang ya. Tangan kanan mengurut 2-3 cm dari klem pertama, ini dipegang ya. Kalau dilepas nih, lepas gini lebar-lebar, kasihan dedeknya, sakit. Oke, begini ya. Ini. Ambil klem yang kedua, berapa tadi jaraknya dari klem pertama? 2-3 cm. Nggak segede ini juga, tali pusat. Oke, klem. Kemudian ini kan jadi satu ya, ini. Nanti ada pengaitnya kalau yang pantom satunya. Ada kancing jepretnya. Baru kita gunting. Ya. Sebelum gunting tali pusat diolesi desinfektan, baru ambil gunting, set. Ya, putus. Taruh sini. Ini sama taruh di cairan DTT. Oke. Nah, ini namanya penjepit tali pusat. Kalau memang ada ini langsung dipasang ini sekali pakai. Ini kalau saya nggak kuat bukanya lagi, ya. Jadi hanya satu kali cetek, dah. Ini satu kali digunain, nggak bisa digunain lagi, gitu ya. Kecuali kan tali pusatnya akan copot, ya udah dibuang nanti sama ibunya, ini bawa sama ibu ini. Kita nggak akan bisa nyopot. Bisa nggak? Saya nggak bisa ini karena kan kenceng, gitu ya. Ini jangan ditinggal ngelewer-ngelewer. Oke, pegang dulu, kemudian ambil kasa. Ya, kan tadi udah dijepit sama ini. Kalau sudah dijepit, si guntingnya diambil, buat taruh di cairan DTT, baru si tali pusat dibungkus dengan kasa. Jadi besok disiapkan kasa yang agak besar, kan ini sudah kasa yang dilipat ya. Ya, kasa yang kakaknya ini ada, jadi untuk bungkus dibuat segitiga. Oke, ini kan kasa lipat, ada kasa yang lebar itu yang tebal. Ini cuman untuk lapisan aja supaya si jepit nggak langsung kena perut dedeknya ya, jadi ditutup, nggak usah diikat kencang, udah begini. Kemudian minta asisten untuk menimbang berat badan segala macam, atau kalau memang pasiennya mau langsung dengan bayi, sebenarnya baiknya langsung IMD. Perawat anak biasanya langsung bawa timbangan, jadi ketika dia timbang langsung dilemparin, langsung dikasih ke perut ibu, gitu ya. Ini nggak dibedong loh ya, nggak dipakein baju dulu, namanya IMD, inisiasi menyusui. Ini si bayi mencari puting ibu secara alami 1 jam, begini ya. Pegang ya Bu, pegang Bu. Kemudian ini gunanya bedong yang ada di situ untuk nutupin dada, nutupin punggung si bayi IMD loh. Nah, dia terkurap aja, Bu, nanti nggak bisa napas, enggak, nanti dia ketika nggak bisa napas, kepalanya akan goyang kiri nyari oksigen, gitu ya. Belajar dari bapak, ya, di sini. Oke, setelah itu minta asisten menyuntikkan oksitosin 10 unit atau 1 ampul. Jadi nanti asisten pura-pura ambil sepet, kemudian suntikan oksitosin ke sini ya Mbak, 1/3 bagian paha atas. Oke,
Selanjutnya gunanya untuk apa oksitosin? Untuk membantu kontraksi uterus supaya memudahkan kita mengeluarkan plasenta. Oke, ini masuk kala 3 sekarang. Kala 2 selesai. Kala 2 selesai apabila kita